Hai semua, apa kabar? Welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Situngkir. Well, sorry, tadi ada sedikit masalah koneksi, but everybody, itu dia sudah datang rumah V. Oke, sebelumnya apa kabar semua? Semoga sehat dan jangan lupa pakai masker ya, karena COVID is getting worse. Even Flotus dan Lotus itu sudah kena. Hai Faye, Hai Tante, apa kabar? baik. How are you? Good, how are you? Ya, I'm pada very happy to see you. iya. Faye, first of all, thank you so much, yeah, for your willingness, for your patience, and for your time to speak here. We are Sama-sama. so proud and so honored. Oh, aku mah ya no, aku Uh, happy lah to talk tentang Rumah V untuk ya sharing lah tentang visi misi kita, tentang kerjaan kita dan mungkin perjalanan aku gitu dan tim sebagai uh, pendiri dan bagian dari tim untuk Rumah V. okay, Faye. Before we talk further, let me introduce you ya. Siap. Siapa sih si Rumah Faye? So, kita ini in the same page, Faye. In term of, kita kan podcast sekarang Save the Children, Save the Nation. So, we believe that the children is our future, right? That's why kita harus memprotek mereka. Nah, karena anak-anak kadang-kadang, they are innocent, adalah kaum yang lemah. Mereka tidak tahu apa hak dan kewajibannya kalau tidak dibimbing. Benar ya, Faye? Tapi realitanya banyak anak yang tidak mendapatkan haknya dan harus ada yang bersuara untuk itu. Nah, Rumah Faye adalah salah satu badan atau organisasi yang fight for human rights di bidang anak-anak. Dan Faye sendiri ya sebagai pendiri Rumah Faye, FYI guys, she's so young, ya 18 years old, but her actions and her impact is way beyond her age. You are so inspiring loh, Faye. Baik disadari atau tidak. Nah, Faye sendiri masih 18 tahun, which is masih pelajar dong Faye, student ya. Iya. But you start this act since like 13 years old, right? Sejak umur 11. 13 tahun. Oh, even 11. Oke, Iya. 11 tahun. Faye, mungkin masih banyak yang samar-samar nih. Artinya mengenai Rumah Faye, ya kan? Apa yang dilakukan? Mungkin yang paling valid nih dari pendirinya sendiri dong, dari foundernya. Can you tell us the story behind the Rumah Faye? Gimana sih bisa terbentuk asal muasal atau what's the sparks dan apa sih kegiatannya later on? Ceritain dong, Faye, kita sangat amat curious. Iya, jadi Rumah V, kayaknya orang sekarang ngelihat Rumah V terus mereka pikir dari dulu kita tuh udah gede, istilahnya udah gede gitu ya, Hmm. udah punya rumah aman, udah ada Instagram dengan 10K followers kemarin baru sampai itu. Hmm. Tapi emang aku tuh nggak waktu mulai melakukan aktivitas Rumah V, nggak ngedirin juga, aku tuh nggak ada isi untuk membuat organisasi. Aku cuma Hmm. ada kayak kepercayaan yang simple dan itu bahwa untuk mencari solusi untuk sesuatu isu, mau itu isu lingkungan, isu sosial maupun isu pokoknya apa aja gitu ya, harus ada keterlibatan masyarakat. Kita harus Oke. bekerja sama dengan orang yang paling rentan. Nah, yang aku lihat kalau di perdagangan anak, eksploitasi anak, kekerasan anak, kita ya sekarang aku udah 18 jadi udah bukan anak lagi ya, tapi mereka gitu. Itu yang paling rentan, tapi tidak dilibatkan sebagai bagian dari child protection framework dalam apa sih forum perlindungan anak gitu ya kali istilahnya dalam Hmm. komunitas mereka. Jadi akhirnya meskipun mereka yang rentan, meskipun mereka yang jadi korban, mereka tetap nggak paham apa yang membuat Hmm. mereka rentan dan tidak Hmm. tidak dapat kesempatan untuk
tidak diperjualbelikan gitu loh, karena ketidakadanya pendidikan yang berkualitas, ketidakadanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Jadi memang Rumah V waktu kita pertama berdiri itu juga bukan organisasi, bukan apa, tapi cuman aku, mama, dan beberapa teman-teman turun ke lapangan, terus kita melakukan diskusi gitu, kita berdialog, karena aku percaya bahwa kita harus bisa menginisiasikan perubahan yang berdampak jangka panjang gitu. Kita cuma sekedar sebentar kita datang sekali terus langsung pergi, tapi kita udah kerja kita kayak sekitar 5-6 tahun ya yang pertama, dan di situ kita membuat ya relationship dengan mereka gitu. Mereka itu teman, mereka itu mitra, bukan hanya sekedar beneficiary gitu, bukan hanya kita membantu mereka gitu. Jadi ya Rumah V mulainya jujur karena anak kecil yang bener-bener sok tahu gitu kali ya, percaya bahwa aku bisa melakukan sesuatu gitu, bisa berkontribusi melalui dialog, melalui diskusi, dan akhirnya aku benar-benar nggak nyangka Rumah V terus berkembang, kita mendapatkan dukungan dari teman-teman, dari mitra, dan akhirnya disinilah kita gitu. Tapi gini Faye, it's so amazing bahwa it's all start with your sensitivity ya. Mungkin kenapa Faye serius untuk meneruskan atau melanjutkan? Karena mungkin ketika benar-benar involve atau engage dengan mereka, you find the reality is so surprising kali ya Faye. Bisa cerita nggak gimana sih experience-nya? Apa yang membuat Faye you keep going it with this kind of act? Ya, jadi emang kalau dari Rumah V sendiri kita nggak ngasih cerita tentang kasus tentang anak-anak, karena other organization emang melakukan itu di website mungkin ada, tapi untuk kita itu pilihan pribadi sih. Aku nggak mau aja gitu. Tapi kenapa akhirnya aku merasa bahwa Rumah V bisa memiliki dampak nyata itu karena dulu kayaknya sebulan 2 bulan setelah mulai turun ke lapangan kita Rumah V belum jadi gitu, itu emang benar-benar cuma diskusi obrolan gitu. Ada satu anak yang datang ke aku, terus dia cerita bahwa dia jadi korban, ya pokoknya cerita panjang, tapi korban kekerasan seksual dari ayahnya sendiri. Dan ingat, maksudnya ini sebelum Rumah V didirikan, jadi aku masih kalau 10-11 tahun gitu ya. Dan pikiran tuh kenapa sih teman gitu perempuan, kenapa dia mau cerita ke aku, anak 10 tahun, padahal kita udah menyampaikan bahwa kalau ada kasus harus dilaporkan ke polisi atau konselor atau guru, pokoknya orang yang dipercayai. Dan yang aku dapat dari itu bahwa bukannya anak-anak, bukannya perlu gimana, dia bukannya melaporkan ya ke aku, tapi dia bahwa dia dukung kalau dia ngomong ke aku, dan aku bisa sebagai teman datang gitu kalau mau ngasih laporan atau gimana. Jadi yang aku lihat ini bahwa anak-anak itu penting banget dalam child protection framework ini, dalam bukan forum tapi basis perlindungan anak dalam komunitas gitu. Tapi ya, setelah itu akhirnya Rumah V berkembang, kita jadi sekarang melakukan pelatihan bukan hanya dengan anak-anak, juga dengan guru, juga dengan orang tua, juga dengan aparat penegak hukum, tapi lagi tekanan kita itu emang pada anak. Soalnya menurut saya anak-anak memiliki bukan hanya kewajiban, tapi hak untuk sadar hak mereka. Dan gimana anak mau sadar akan haknya kalau tidak diedukasi, benar nggak? Itu yang membuat mereka very fragile, maksudnya rentan banget gitu loh. Dan mungkin kadang-kadang kayak aku lihat sendiri di web Rumah V, bahkan mungkin kadang mereka tidak tahu bahwa haknya sudah dirampas. Ya nggak, Fe? Ya, apalagi karena dalam kultur itu ada banyak sekali gimana ya yang membuat anak istilahnya, jadi ada 3 mungkin ya yang bisa dibahas. Pertama itu bahwa anak-anak dilihat sebagai objek yang dimiliki oleh orang tua mereka, dan itu bukan dari orang tua tapi juga dari anak-anak. Jadi akhirnya contoh anak diperjualkan oleh orang tuanya karena orang tuanya ada utang gitu ya, dan anaknya sendiri tetap kerja dan mau karena dia kayak oke, aku udah dikasih hidup sama orang tua, udah dikasih makan sekian tahun, aku sekarang harus kerja untuk orang tua.
Padahal dia 11-12 tahun, dia tidak punya tanggung jawab gitu loh. Itu melanggar hak dia. Jadi Betul. itu. Kedua, kalau kita bahas isu perdagangan, isu eksploitasi, isu kekerasan pada anak, kita harus juga bahas gender. Karena isu perdagangan, isu eksploitasi, isu kekerasan itu sangat bervariasi gitu ya. Dan kita contoh pernah di mana ada 4, pokoknya ada berkakak beradik gitu ya mereka. Tapi lakinya cuma 1. Nah, perempuannya, semua anak perempuannya dijual oleh orang tuanya. Kenapa? Biar anak lakinya bisa sekolah. Nah, di situ kita ada berbagai macam isu di situ. Pertama, ketidakadanya pendidikan. Kedua, ketidakadanya kesempatan atau pekerjaan yang layak. Dan ketiga, gender. Karena akhirnya kalau ada pilihan antara anak perempuan dan anak laki, orang biasanya anak laki. Jadi emang kalau kita bahas perubahan masyarakat, kita bahas kepentingan perdagangan anak, itu pertama kita benar-benar melakukan itu melalui perubahan jangka panjang, misi jangka panjang. Dan kedua, kita juga mesti bisa melihat bahwa ada berbagai macam isu lain yang mesti dibahas juga gitu. So I think it's so kompleks ya. Maksudnya bukan hanya ya, maksudnya I thought pertama mungkin child trafficking like diculik, kidnap, terus dibawa kabur ya kan. Mungkin orang pertama kali mikirnya kayak gitu. Tapi kadang itu dimulai dari rumah tangga sendiri, keluarga sendiri. Itu yang beratnya kali ya, tantangannya kali ya. Dan tadi kan artinya gini, ini karena saking banyak yang mau dibahas jadi bingung dimulai dari mana gitu kan. Tapi kalau aku tadi dengar dari Faye, bahwa yang pertama anak-anak mungkin pintu pertama dia mau speak up itu mungkin peer to peer communication kali ya, Faye. Dari anak sebaya lah atau sepantaran, mungkin dia cerita gue kayak gini nih atau cerita pengalamannya. Nah tapi kan tadi karena Faye sendiri mungkin startnya karena memang waktu itu masih muda dan sekarang sudah beranjak remaja, itu mungkin how you still keep up going it, Faye, memanage itu supaya masih bisa relate. Ya, jadi kayaknya yang paling penting meskipun nama organisasinya Rumah Faye dan aku pendirinya, emang misinya Rumah Faye nggak pernah untuk meletakkan aku sebagai pendiri, sebagai Faye di tengah-tengahnya. Aku selalu, of course, ikut interview, ikut kayak gini karena ya aku ngerasa ini bagian dari pekerjaan aku gitu untuk meningkatkan. Dan aku udah, udah 6 menjelang 7 tahun bekerja di kalangan perdagangan anak. Tapi kita benar-benar fokus peer to peer, bukannya peer dari Rumah Faye ke peer dari anak-anak di komunitas kita bekerja gitu. Tapi peer to peer anak-anak kita mengajar anak-anak lain. Dan yang kita lihat itu benar-benar luar biasa. Itu bahwa di tempat yang kita udah bekerja 5 tahun, udah bertahun-tahun di sana. Kalau kita balik sekarang, anak-anak yang lebih kecil, anak-anak muda, anak yang lebih kecil, mereka tuh udah tahu hal apa aja yang mau kita bahas. Rata-rata tahu lah. Jadi mungkin belum mendalami banget, tapi mereka tahu kalau kita mau ngomongin kesehatan reproduksi. Mereka tuh yang, oh, aku tahu itu apa gitu. Aku tahu hal apa yang karena kakak mereka udah agak ngomong gitu. Dan mereka juga berani bertanya karena dari dulu mereka udah ngelihat kita kan. Dan kakaknya kalau mereka nggak berani nanya sama kita, mereka berani nanya sama kakak. Jadi yang kita cari itu bukan, oh kita datang sebagai pembunuh gitu ya, kita datang sebagai superhero. Tapi kita lebih datang sebagai mungkin fasilitator gitu ya. Jadi akhirnya perubahan yang kami bantu menginisiasikan itu sustainable, itu berjangka panjang. Karena setelah rumah tangga, meskipun kita emang rencananya kita di sana agak lama ya, tapi harapan kita itu bahwa dalam 10 tahun lagi kalau kita lepas tangan, kita membuat komunitas di mana kalau ada korban eksploitasi, kalau ada korban kekerasan, kalau ada korban perdagangan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Maksudnya teman-teman mereka tahu cara menangani kasusnya, cara melaporkan kasusnya. Dan kalau kalau korban itu keluar, pergi ke rumah aman, mendapat
pendampingan hukum, pendampingan konseling, dan dia balik, komunitasnya nggak akan mengasingkan dia, gitu. Soalnya itu banyak terjadi, karena biasanya korban. Jadi emang harapan Rumah V itu semua fokus pada visi jangka panjang. Jadi mungkin aku ya, at least kita berusaha untuk tidak replace apa-apa. Semua program kita melalui perbincangan masyarakat, perbincangan dengan karena kita benar-benar datang sebagai fasilitator gitu, dan kita paham itu. This is really interesting ya. Maksudnya gini, bahwa sustainable impact itu yang mau di-create in terms of sebagai actor, ya kan? You create like platform, how to, misalnya counseling gimana, komunikasi kayak gimana, yang mungkin merupakan tongkat estafet, itu yang ingin di-deliver kali ya. Nah, tapi maksud ya hopefully itu bisa terus-menerus berlanjut kan ke next one. Jadi kayak change agent-nya lah. Gimana caranya supaya yang metode ini bisa dilakukan. Nah, kira-kira nih kan tadi kayak kalau aku dengar itu kan kayak ada isu culture-nya, culture issue, ada gender issue, pasti sangat berat dong challenge-nya atau tantangannya. Kayaknya maksudnya do not touch ya, istilahnya udah ada kayak forbidden line gitu, gitu kan. Nah, kira-kira boleh share nggak Pe, tantangan apa yang dihadapi yang terberat yang real kepada kita nih Pe? Banyak. Mungkin Pasti. kalau yang lebih enteng gitu, itu lebih kayak time management gitu. Sebagai sekarang aku mahasiswa, tapi waktu itu sebagai anak lagi SMA gitu, SMP, SMA sambil kerja, itu agak susah. Terus harus menjadi pemimpin, harus membantu tim, harus belajar bekerja sama dengan tim dalam setting yang profesional. Itu sangat susah untuk aku. Tapi mungkin kalau yang lebih serius gitu kali ya, itu bahwa ya like you said, ini tuh kasus yang cukup berat. Dan waktu pertama mulai aja aku udah agak, jujur ya, aku udah agak struggle untuk menghadapi kasus-kasus yang terjadi, untuk memahami bahwa hey, aku itu harus terus bekerja gitu. Soalnya ini tapi logika aku waktu kecil tuh bahwa kalau aku nggak bisa bantu semua, buat apa bantu satu gitu. Soalnya untuk satu anak satu gitu, cuma satu yang aku bantu, puluhan ribuan lagi masih menjadi korban. Dan aku struggle banget dulu. Dan habis itu maksudnya kita membuat Rumah Aman tahun 2016, dan mungkin untuk orang lain itu kedengaran kayak, oh kan kamu bantu lebih banyak orang, lebih oke dong gitu kan. Tapi buat aku balik lagi ke logikanya juga, kita bantu, dan aku bangga banget kita tuh bisa memberikan berbagai banyak layanan, dan aku bangga banget sebenarnya Rumah Aman kita keren banget gitu ya fisiknya. Tapi kayak ya kayaknya ini mungkin personal struggle aja sih, dan aku tahu tim juga merasa seperti itu, karena kita secara langsung gitu ketemu anak-anak yang mereka tuh kuat banget, dan kita suka takut aja mungkin ya, dan akhirnya emosinya bawa ke rumah gitu. Tapi itu sih yang buat aku paling berat, dan aku terus jujur itu bukan hal yang orang selalu nanya, kayak biasanya kalau nanya rintangan, habis itu nanya kayak gimana sih menghadapi rintangan itu, dan jujur aku nggak tahu. Maksudnya aku udah acknowledge, dan dulu aku nggak acknowledge, jadi sekarang udah lebih oke kali ya, soalnya aku udah udah tahu bahwa itu adalah masalah. Tapi itu sih sesuatu masalah yang masih aku tanggapi gitu ya. Aku udah mulai melihatnya secara lebih sehat gitu, udah bisa ngomongin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua, tapi masih perjalanannya masih panjang gitu kali ya. Ya pastilah, maksudnya artinya you cannot save everything, everybody gitu kan. You cannot, karena ketika ada yang tidak bisa kita tolong, itu bisa menjadi beban buat kita kan. Nah, tapi kalau ini logikaku, kayaknya paling berat mungkin adalah perlawanan dari orang terdekat si victim, kita katakanlah victim gitu ya, si anak-anak ini. Ya kan, ada kemungkinan pasti kayak ya itu tadi,
ada yang ada nggak sih, malah aku justru pengen nanya, ada nggak sih misalnya dia yang fight for your egg gitu kan, misalnya Kak ini jangan disentuh nih, ini anakku atau apa gitu-gitu. Kira-kira gitu pas ada nggak sih, Teh? Banyak. Sebenarnya Pasti ada mayoritas, kan? iya, mayoritas kasus yang ditangani Rumah V, anak-anak itu jadi korban dari orang terdekat, dan biasanya Iya. itu ayah, uh, Oke. biasanya ayah biological gitu. Dan di Oke. itu banyak, maksudnya setiap kasus berbeda ya. Maksudnya bisa Nah, ada hal yang similar, tapi individunya tuh beda banget cara mereka uh, hmm. menanggapi kasusnya, menanggapi situasi, dan Rumah V sebagai organisasi. Tapi kita ada beberapa kasus di mana bukan hanya bapaknya yang, bapaknya sebagai pelaku, mereka tuh, kan ini anak saya gitu, siapa sih kalian keluarga, tapi Betul. ada juga kasus ibunya Hmm. melindungi bapaknya, maksudnya melindungi suaminya, nggak mau Hmm. suaminya dipenjarain atau disidang. Ya, Dan ya, itu biasa ya. karena ya pertama takut gitu, kedua biasanya masalah ekonomi, soalnya Pasti. istilahnya ya, bapaknya yang kerja, ibunya nggak ada ijazah SMA, dia juga kalau bapaknya masuk penjara, ibunya gimana, soalnya ada anak-anak lain juga gitu katanya. Hmm. Jadi balik lagi ke isu perdagangan, itu perdagangan, eksploitasi, kekerasan Ya, sangat sangat kompleks gitu, multidimensional gitu, ya. banyak seginya gitu, bahwa kita tuh Ya. nggak bisa ngomongin mau menghentikan perdagangan anak, tapi kita nggak Dengan itu. pada memberikan semua orang pendidikan berkualitas, untuk memberikan orang pelatihan pekerjaan untuk mendapat kesempatan sebagainya gitu. Jadi emang itu sih, kita dapat feedback cukup banyak dari komunitas untuk anti ekspektasi, tapi juga anti perdagangan cukup banyak juga. Tentu soalnya Hmm. perdagangan lebih sistematis, dan itu kalau kita Hmm. nangani kasus perdagangan, bisa aja tim tim Rumah V diikutin atau menjadi Hmm. korban kekerasan verbal. Kenapa Rumah Hmm. V punya, maksudnya kita panggilnya rumah aman, bukan Hmm. rumah singgah, karena ya Hmm. juga sih rumah aman gitu. Banyak Betul. beberapa anak yang di rumah aman, biasanya mereka itu sedang melalui proses sidang kan. Jadi akhirnya mereka harus pergi ke sidang, mereka menjadi bagian dari proses itu, dan akhirnya itu bahaya untuk mereka. Makanya rumah kita adalah rumah aman. Orang bisa tahu bahwa kita ada kantor di Batam, di Kepulauan Riau, tapi tempat rumah amannya itu rahasia. Ini kayaknya mission impossible project banget, tapi well, thanks to you, somebody got to start it gitu loh. Maksudnya ya, again, kita istilahnya melihat anak-anak itu sendiri pasti pengen, istilahnya kaum yang tidak mampu memperjuangkan haknya harus ada seseorang yang membantu, ya kan, Faye? Iya, I think aku juga bisa melakukan ini semua karena aku ada kesempatan, balik ke kesempatan aja sih. Aku punya hak istimewa Ya. gitu, privilege untuk melakukan sesuatu. Bukannya, maksudnya aku mengambil inisiatif, dan aku juga something ada mesti mengakui itu bahwa aku juga bekerja keras, tapi aku mendapat kesempatan gitu. Aku mengambil sesuatu. Betul, Ada yang nggak banyak orang lain punya gitu. betul. Jadi aku benar-benar berharap bahwa Rumah V menjadi wadah juga sih untuk anak-anak, itu anak dari sekolah inter, dari sekolah nasional, dari komunitas, dari mana-mana, untuk mau bisa berdiskusi juga, berdialog juga, menjadi bagian dari movement kita. Makanya mungkin nama Rumah V emang agak salah gitu, tapi udah telat kalau mau diganti, Udah udah telat juga, telat. Faye. Udah kemana-mana namanya. Tapi kita Udah, sama-sama kan, bisa Tante, diganti. Hah? kita sama-sama kan kebun dan Iya, rumah. betul, betul. Kayaknya udah susah diganti, Faye. Tapi ya, Iya. anyway, dengan penjelasan dari Faye, at least kita bisa mendapatkan clear picture tentang apa yang dilakukan oleh Rumah Faye, ya kan? Bahwa ini sebagai wadah, ya, everybody welcome. Nah, dan istilahnya justru sebagai atraktor atau supaya siapa aja join gitu kan, Faye. Mungkin Faye yang punya akses kemana-mana bisa lebih sosialisasi.
Nah, Iya. kayaknya kalau dengar dari kegiatan Faye tadi ya, kayaknya itu memerlukan sangat banyak energi ya. And then you are now student, bener gak sih, Yap. Faye? Walaupun apa namanya keadaan masa COVID ini tetap jalan. Jadi lebih gampang, lebih susah. Depends how you see it. Nah, Faye, tapi gini, I know sekolah, apalagi Faye masuk sekolah yang demanding apa namanya effortnya harus besar ya. Sekarang Faye di Georgetown ya sekolah. Iya, iya. Ya itu nggak bukan ece-ece lah gitu kan. Kalau nggak serius bisa DO atau apa gitu ya mungkin kan. Pasti bisa Faye. Nah pertanyaannya gimana nih how you manage atau you balancing antara student times dengan rumah Faye ini Faye? Iya, emang susah banget sih sebenarnya. Teorinya gampang, realitanya susah. Tapi for me aku ingat aku diajarin mama. Mama dan papa Among, panggilnya Among tapi papa itu pendukung terbesar dan selalu ngajarin aku kalau aku agak ngawur gitu kali ya ngomongnya atau kerjanya. Tapi waktu kita pertama diri nama F, aku nyebar aku duduk di meja, disuruh mama duduk di meja, terus dikasih kertas sama pulpen, disuruh tulis prioritas kamu Faye itu apa. Aku tulis satu rumah Faye, kedua apa gitu, kedua sekolah, ketiga teman-teman gitu. Aku kasihlah ke dia, salah gitu. Aku bilang ini ujian mah gitu kan, enggak kan. Ini nggak bisa nilainya. Iya. Jadi ternyata ada apa sih jawaban betulnya, dan itu bahwa nomor satu itu selalu sekolah, karena bagi kata mama bagaimana kita membantu kalau bisa bantu sendiri-sendiri, dan untuk keluarga aku pendidikan itu hal, maksudnya bersekolah untuk mendapat pendidikan itu penting, dan untuk aku pribadi juga I know that aku sebenarnya ini memalukan banget tapi aku suka belajar gitu. Jadi emang itu, jadi sebenarnya teorinya gampang, pokoknya aku ingetnya gitu, pertama sekolah, kedua C, ketiga apa, keempat apa, terus baru teman-teman, baru apa ya, whatever I do gitu. Dan akhirnya ya aku nyoba untuk membuat itu sesimpel mungkin, soalnya menurut aku kita manusia sendiri yang membuat hal-hal complicated gitu, kita sendiri gitu, pikiran kita. Jadi yang cara aku ngeliat, kalau lihat kalender gitu, hari Senin ada ujian, Jumat, Sabtu, Minggu aku nggak ketemu teman-teman, aku nggak kerja, rapat aku no gitu, interview nggak, aku belajar. Tapi kan saya nggak ada ujian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Rabu, Kamis ada rapat, aku taruh langsung banyak itu, wawancara boleh. Baru semua aku kerjain. Baru habis itu kalau kemudian nggak ada rapat, nggak ada interview, nggak ada apa, baru aku hangout sama teman-teman atau kerjain yang lain. Tapi pokoknya bahwa prioritasku itu gampang, sekolah, rumah dan aku jujur beruntung banget punya teman yang paham. Soalnya itu juga artinya bahwa prioritas mereka itu aku sayang banget sama mereka, tapi mereka itu bukan prioritas aku gitu. Dan mereka paham dan mereka dukung gitu. Kalau aku mungkin agak frustasi gitu, soalnya mereka bilang, "Oh ya kita jalan gue," itu aku ada kerja gitu, apa harus kenapa. Tapi menurut aku satu kunci, bukan sukses juga ya, tapi kunci untuk berkembang itu memiliki dukungan, dan itu teman, itu keluarga, itu siapa aja gitu. Yang penting kita punya dukungan yang oke, itu bisa mendorong kita gitu, bisa membantu. Luar biasa. Tapi keluarga tetap terutama ya, Fe? Oh, iya ya. Kalau itu kalau dilupakan udah dihajar aku kali. Dicoret nah. Karena tadi pas aku telepon lagi ada Among, waduh. Iya. Ini masih bisa lah nih Aji Topik kalau ada Among ya kan. Harus dong, harus. Tapi abis ini langsung main Among sama mama lagi, sama Noah. Makasih ya Om, makasih ya Tante. Minjem anak. Ini kan, udah 30 menit loh. Kita nggak kerasa. Ya. Aku cek. Wow. Oke.
kita udah tahu tentang story-nya tentang Rumah Faye dan apa yang dilakukan ya dan tantangannya ya kan Faye. Uh, Kemudian bagaimana Faye mengatur segala schedule segala macam gitu ya Faye. Itu tentu perlu stamina dong Faye, benar nggak? Maksudnya Ya. harus sehat, kalau enggak how do you do everything the time? Yeah. Ya kan? Berarti maksudnya gini, healthy body is important, which is harus didapat dengan healthy lifestyle. Nah, boleh nggak cerita ke kita nih, Faye, bagaimana untuk usia Faye maintain your healthy atau stamina menjadi fit? Kok ketawa, Faye? Aduh, aku langsung ketawa gitu. No. Jujur, healthy lifestyle itu sesuatu hal yang I struggle with dulu, susah banget. Soalnya aku anaknya gimana? I overwork myself a lot. Itu teman-temanku tuh suka marah-marah. Soalnya aku selalu ngerasa aku nggak pernah melakukan yang cukup gitu. Selalu aku taruh kayak kalau udah PR kayak contoh gitu minggu ini kan. Aku baru minggu lalu kan tante udah tahu, tapi minggu lalu aku ujian banyak. Jadi minggu ini kan kayak 2 minggu lagi ujian lagi. Jadi minggu ini aku ngegasin semua undangan, semua rapat aku taruh. Oke, termasuk ini ya? Iya langsung, of course. Kalau ini harus dikasih. Tapi itu sesuatu hal yang aku tahu I struggle with. Tapi yang bener-bener membantu sekarang yang menurut, soalnya dulu tuh aku bener-bener ngegasinnya agak parah kali ya. Soalnya aku aku nggak meluangkan waktu untuk makan, untuk olahraga juga jarang, parah banget. Jadi karena nggak makan, aku binge eating gitu. Abis itu wah itu udah parah sih itu. Tapi lama-lama aku balik ke dukungan keluarga, dukungan teman-teman. Aku memprioritaskan lagi kesehatan aku. Karena balik ke sama mas sekolah, gimana kita mau kalau kita nggak bisa bantu diri sendiri kan? Betul. Jadi aku selalu setiap hari aku olahraga, biasanya lari, terus do little bit of exercise. Dan itu juga enak soalnya bapak mama belum pergi kerja kan. Iya sekarang COVID enggak, tapi biasanya sebelum kerja. Jadi aku bisa ketemu mereka pagi-pagi olahraga sama-sama. Terus habis itu it helps me start my day correctly. Dan makan of course penting banget gitu. Bahkan kita ya makan coklat dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi gini, bukan yang nggak boleh makan yang parah, tapi makannya harus mikir. Dan itu something yang aku selalu lupa. Gitu aku makannya nggak mikir terus. Oke, pertanyaannya nih, Faye, kamu suka makan sayur nggak? Suka. Tapi sayur apa dulu? Sayur apa dulu? Ini kayak misalnya bayam, brokoli. Bayam, kangkung, brokoli. Kangkung favorit. Aku baru aja tadi makan siang kangkung. Jadi lapar. Well, nah maksudnya gini, jadi kan healthy lifestyle itu involve like healthy exercise sama healthy intake atau healthy food, sama terakhir rest, istirahat. Kayaknya ini 3 rumus utama yang nggak bisa diganggu. Nah, mungkin sedikit sharing mengenai Kebun Rizky ya, Faye. So Kebun Rizky itu sebenarnya punya committed atau devote kepada healthy intake. Jadi sayuran dan makanan yang dari olahan sayuran. Ya, sayurannya itu specialty-nya di Kebun Rizky adalah kale. Ya, yang kita tanam secara organik. Maksudnya organik, dia nggak pakai pesticide, terus semuanya pupuknya kandang atau kompos, ya kan. Dan makanannya juga healthy, sehat, karena makanannya terutama ada kale-nya dong, ya kan. Yeah. Sama dibuat tanpa ada MSG ataupun pengawet segala macam. Nah, jadi salah satu kita visionnya itu adalah supaya orang bisa memiliki akses hidup sehat, ya kan? Karena zaman sekarang kayak for example kamu makan sayur, kamu tahu nggak itu free pesticide gitu kan? Nah, Kebun Rizky itu istilahnya kita nanam sendiri sayurnya sehingga bisa lebih trustworthy gitu. Aku kemarin mau kirim belum sempet nih, nanti ya. Habis ini kita supaya dan itu enak makanannya sama sayurnya gitu kan. Nah, jadi
Artinya gini, karena kita percaya bahwa yang kayak tadi Faye bilang, kalau kita sendiri nggak bagus atau nggak sehat, gimana kita mau melakukan aktiviti yang lain ya kan? Dan kadang-kadang orang nggak ngeh kalau sehat itu bukan granted gitu kan. You don't take it for granted, but you earn for it. Kayak Ya, olahraga, makan sehat, ya kan? Istirahat itu harus disiplin. Nah, itu yang mau kita contribute sebagai kebun rizki supaya orang-orang oke deh nih kita bisa supply kamu supaya makan sayur gitu heeh. ceritanya. Dan kayaknya tantangan terbesar juga anak-anak. Kenapa? Anak-anak jarang makan sayur nggak sih? Susah makan sayur. Iya. Contoh kayak anak tante nih, ya kan? Karena laki-laki, kalau ada makan sayur tuh digeser-geser gitu loh. Ngerti nggak? Ya kan ada jojo nih, keluarin, keluarin, keluarin gitu kan. Oh Nah, no. akhirnya harus pakai cara kan. Nah, dibikinlah green juice supaya mereka ada asupan seratnya segala Iya. macam. Yes, so itu yang istilahnya merupakan activity kita gitu, Faye. Pokoknya nanti dikirim abis ini buat Faye ngerasain. Iya, iya. Tim juga kayaknya perlu apa namanya perlu em, Tahu peruncip. iya, iya, iya. Apalagi karena COVID kan biasa. Yes. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya nih, Faye. Oh, ini kayaknya agak serius. Faye, jadi kan sekarang Faye kita mau nanya nih, kira-kira. Sekarang kan kita ada COVID nih, ya kan? Everybody got affected ya dan setahu aku tuh bahkan ada yang suffer sampai kehilangan orang terkasihnya. Bagaimana dampak impact COVID sendiri terhadap kehidupan V dan aktiviti dari si rumah V? Iya, jadi selama COVID-19 ada peningkatan kasus kekerasan, kasus eksploitasi, kasus perdagangan anak, em, spesifik perempuan. Dan kita melihat di Rumah Aman sendiri kita mendapat lebih banyak kasus karena ada lebih banyak anak rentan yang akhir lagi kan tadi kita bahas bahwa mayoritas pelaku itu orang terdekat dan akhirnya Ya, COVID-19 mereka itu terkurung gitu sama pelaku. hmm. Jadi terpaksa Hmm. mereka mengalami kekerasan lebih parah lagi karena ada perasaan frustasi dari pelaku, ada perasaan kayak ada nyari alasan gitu kali mereka. Jadi akhirnya Hmm. Rumah Hmm. Faith sudah menangani too many lah. Selalu kasus kita tuh selalu kebanyakan. Maksudnya satu kasus sudah terlalu banyak kasus. Tapi kalau dibandingin Hmm. sebelum COVID, kita tuh menangani jauh lebih banyak kasus dan kasus-kasus yang cukup berat. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa anak-anak tidak akses yang mereka perlu untuk belajar, untuk mendapat Hmm. kesempatan, untuk Betul. mendapat bantuan gitu dari organisasi-organisasi juga. Jadi pertama mungkin mereka nggak bersekolah ya, karena mereka tinggal di daerah sinyal sudah didapatkan atau memang tidak ada. Atau kedua mereka menjadi korban, mereka tidak tahu cara atau apa mereka bisa menelpon, pokoknya kontak organisasi seperti Rumah V, lembaga seperti Rumah V yang bisa membantu Hmm. mereka untuk Oke. dampak dan akhirnya kita juga jujur kita tahu apa yang akan terjadi setelah COVID-19 pada angka-angka kekerasan. Hmm. Karena sekarang angka eksploitasi seksual sangat meningkat dan kita juga tahu Hmm. bahwa angka perdagangan setelah COVID-19 karena ada demand yang akan kemungkinan besar naik. Dan ada berbagai macam studi yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan tentang dampak COVID-19 pada perempuan, Hmm. spesifik perempuan dari harga yang low income, dan kita lihat bahwa mereka akan yang terdampak paling parah. Mereka sudah kena dampak paling parah dan akan dapat dampak paling parah dari apa post COVID-19 gitu. Jadi kalau Hmm. situasinya begitu sih. Tapi aku juga tahu bahwa ada berbagai lembaga, berbagai organisasi, institusi yang sudah bekerja keras banget untuk terus mendukung kelompok-kelompok ini, apalagi perempuan. Dan Rumah V juga kita berterima kasih banget, terima kasih banyak mendapat dukungan yang luar biasa
dari mitra kita gitu. Jadi COVID-19 kita bisa terus membantu komunitas, kita bisa membantu lebih dari 1.000 keluarga selama 3 bulan dan memberikan mereka sembako yang mereka perlu dari bantuan dari teman-teman, dari mitra, dari perusahaan, di lembaga um, di Jakarta dan di Batam. Jadi emang Mafe juga kita nggak tahu banget bahwa kita bisa membantu seperti itu selama 3 bulan, tapi terjadi juga dan kita juga akan memberikan lebih banyak sembako minggu depan. Jadi harapan kita adalah untuk bantu kita dapat dukungan lagi-lagi luar biasa dari mitra dan dari donor untuk melakukan. Wow. Justru tantangannya semakin besar dengan adanya COVID, tapi di situ impact-nya juga semakin lebih besar ya, Fe. Luar biasa. Well, maybe not lebih besar, tapi semoga bisa membantu ya, however. Ya, pastilah, pasti. So, mungkin ini pertanyaannya quiet buat aku tuh pengen tahu what driven you to do this all things. Boleh nggak kasih tahu? Ya, boleh banget. Dulu waktu pertama mulai beda sih kayaknya. Aku kerja cuman karena aku bukannya nggak ada passion ya, tapi lebih karena ada yang menurut aku ada tanggung jawab untuk memenuhi kesempatan itu, if that makes sense gitu. Karena sebagai anak aku tidak gitu. Belum ada waktu itu yang aku lihat organisasi yang benar-benar mencoba untuk menekankan partisipasi anak. Dalam pekerjaan anti perdagangan eksploitasi keras atau enggak di komunitas yang aku mau kerja ada gitu. Dan who inspired me dulu ya mama gitu kan, dan aku juga lihat aktivis Malala Yousafzai. I don't know if you know her, tapi dia dia rela ditembak untuk dapat pendidikan. Dan dari situ aku pikir kalau dia bisa ditembak, aku membuat sesuatu bisa dong, gitu kan. Yang jadi driving, soalnya lah kan tadi aku udah sedikit tentang tempatnya gitu, bekerja di Rumah V. Tapi yang terus what drives me every day, yang terus remind me bahwa kita tuh harus terus berjuang, terus bekerja, itu ya di Rumah Aman gitu. Kita sejak 2016 sejak akhir 2016 sampai 2020 kalau nggak salah, udah membantu 102 anak perempuan, dan itu sometimes aku masih ngerasa itu kita tidak sometimes aku ngerasa bahwa kita masih belum melakukan yang gitu. Tapi aku juga berterima kasih untuk setiap anak yang sudah kami layani, setiap anak yang menjadi hope gitu ya, ngelihat bahwa mereka itu terus berkembang, terus berjuang, terus bisa ketawa, dan menjadi inspirasi aku, jujur ya. Aku paling ngerasa kaku gitu kalau orang bilang, wah Fit, kamu sok aktif remaja apa gitu. Tapi jujur aku ya aku kerja ya gitu, tapi yang membuat aku bekerja itu anak-anak itu, mereka yang menjadi inspirasi aku, bener-bener berjuang, yang bisa terus ketawa, bisa mengalami perasaan kita tetap aja mau sayang sama orang lain, sayang teman-teman mereka di Rumah Aman, sayang sama kakak-kakak di Rumah Aman. Ya itu sih. Wow, jadi their laugh, their joy is your motivation ya. Artinya melihat anak-anak itu ketawa. Ya itu reward yang nggak terkatakan gitu ya, it's like I feel ya, I feel. So wait, jadi tadi Rumah Aman itu mitra dari Rumah V gitu ya? Bukan, Rumah Aman itu rumahnya, itu safe house, itu salah satu. Jadi kan Rumah V ada 3 program pencegahan. Kalau di program kita ada Rumah Aman. Nah, istilahnya rumah singgah, tapi karena dia panggilannya Rumah Aman. Wow, so hopefully
Tadi Nana ini ada pertanyaan gimana caranya kalau mau join rumah Faye. Tadi aku sempat lihat. Faye boleh bantu? Jadi Rumah V sebenarnya ada dua cara gitu ya kali. Kalau untuk jadi relawan, dan satu adalah untuk teman-teman di bawah umur 18 tahun, yang satunya adalah untuk orang dewasa gitu ya. Dan untuk teman-teman yang lebih muda, kita ada youth team atau ada forum anak di Batam, dan itu untuk balik lagi untuk berdialog, untuk menjadi bagian dari Rumah V. Dan untuk relawan sama, cuma mereka dewasa gitu, jadi gak usah ada syaratnya gitu atau apa, maksudnya gak usah ada Oke. orang tua mereka. Tapi karena program relawan kita emang agak kompetitif, dan juga kita soalnya memprioritaskan relawan banget sih menurut kita. Mereka kalau ada sahabat V yang lagi ada, kalian itu tuh bagian dari keluarga kita gitu, dan aku pengen banget Wow. tuh memfasilitasi skill building atau apa yang mereka perlu. Jadi emang unfortunately sekarang kalau untuk menjadi relawan harus melalui daftaran, dan daftarnya lagi tutup. Tapi kalau ada yang tertarik silahkan follow IG-nya Rumah V atau Rumah V. Pasti nanti kalau daftaran terbuka kita langsung posting, kalian bisa langsung gabung menjadi sahabat V. Aku seneng banget. Sahabat Faye. So, ini kan kita ada giveaway pertanyaan yang dijawab. Jadi tadi yang tadi pertanyaannya itu gimana bisa dapat kale dari kebun Rizky, rumah Rizky. So Uh, okay. So, so jadi kita tahu bahwa how to di volunteer itu harus daftar ya, Fe, ya, nggak bisa ya, otomatis gitu. Dan tunggu saja announcement dari Rumah Faye kapan pendaftaran dibuka. But at the moment bisa klik dulu follow Instagramnya gitu ya. Tapi mungkin buat yang mau pasif info, misalnya buat yang kayak tante-tante seperti saya atau apa gitu kan, mungkin donasi bisa juga terima kali ya, Faye. ya, kita juga terima donasi, bisa ada di website kita langsung. Kita selalu mengapresiasi banget kontribusi yang bisa diberikan dari teman-teman, dan kontribusi 100% langsung ke anak, langsung ke program ada yang admin gitu ya istilahnya. Karena semuanya based on volunteer sistemnya ya, V. Artinya, No, jadi sebenarnya Rumah V aku lagi balik ke dukungan keluarga sih. Jadi dulu okay. kita membuat pilihan untuk membuat Rumah V self-funded, self-govern, yang artinya kita fund semua program Rumah V sendiri, agar kalau ada donor yang datang dan minta sesuatu, kita nggak usah melayani mereka gitu. Dan kalau ada kejadian seperti COVID-19, untuk aku waktu COVID-19 pertama mulai, aku berterima kasih banget untuk pilihan ini dan dukungan tua, soalnya karena self-funded, self-govern kita, anak-anak akan punya rumah aman, punya dukungan finansial. Karena kita dengar beberapa kasus di mana anak-anak karena ketidakadanya fasilitas, ketidakadanya dukungan cukup gitu dari donor atau dari apa, mereka itu nggak bisa membantu anak-anak gitu. Anak-anak harus pulang atau pergi ke tempat yang berbahaya, dan ya maksudnya seharusnya, tapi untung kita bisa bekerja sama dengan beberapa mitra dan ada beberapa organisasi yang nggak, tapi memang untuk secara finansial Rumah V beruntung banget bisa menjadi self-funded. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita tahu bahwa untuk menjadi volunteer tetap ada mekanismenya, dan untuk donasi bisa cek di website Rumah Yes, Faye. please. Kita senang banget. Oke, so basically tinggal 10 menit lagi nih, Faye. Oke. Pengen tahu dong, Faye, apa sih dreams atau cita-cita kamu? Ini titipan pertanyaan dari tulang hitam Simban Juntak. Coba tanya Ki, cita-citanya apa? Cita-citaku, aduh, gak tahu. Banyak, masih muda, jadi cita-citanya masih banyak gitu kali. Tapi mungkin pertama harus centered Rumah V sih, bahwa kita bisa terus berkembang, bisa terus memberikan dampak positif pada hidup anak-anak, dan aku harap suatu hari bisa melihat Indonesia yang lebih, maksudnya aku sadar bahwa mungkin perdagangan anak
bisa benar-benar dicegah dalam masa kehidupan saya sebenarnya, tapi harapan aku tuh untuk melihat semua WNI dan juga pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih partisipatif untuk memenuhi hak anak-anak gitu, karena itu tanggung jawab semua orang. Itu sih sebenarnya cita-cita, maksudnya itu mungkin bukan kayak kerjaan, tapi itu cita-cita aku pribadi, semoga bisa. Tapi kalau yang lebih personal gitu kali ya, aku nggak tahu, aku belum ada harapan, maksudnya untuk aku pribadi belum ada satu hal yang aku pikir oke, aku mau jadi ini atau jadi itu. Tapi aku tahu bahwa aku pengen bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih besar untuk negara aku, untuk Indonesia gitu. Jadi Dan menteri lah tuh. aduh, Biar bisa. kalau politik kayaknya enggak deh, aku nggak Justru bisa itu penting kuat. politiknya kuat loh, istilahnya representatif, healthy representatif nih, perlu orang-orang yang kuat. Oh no, I don't know. Emang aku selalu bilang, aku kan sekarang lagi belajar, aku anak IPS sih, jadi agak belajar politik, belum tahu apa, tapi emang public policy gitu-gitu. Dan teman-temanku kamu mau jadi menteri ya? Terus aku kayak, enggak banget. Tapi jadi kamu subjeknya public policy? I think so. Maksudnya belum fix gitu ya. Belum Tapi gitu ya, jurusannya gitu ya. aku emang tertarik pada public policy, pada ya gitu-gitu. Tapi kalau untuk masuk politiknya itu kayaknya bisa. Tapi aku kayaknya masih banyak. Aku pokoknya hidup saja lah, lulus kuliah dulu gitu. Browsing aja, maksudnya nggak apa-apa kok, di browsing aja lu cita-citanya mau jadi apa. Kadang-kadang kan maksudnya ketemu seiring perjalanan gitu kan, but yang pasti do what you love gitu, maksudnya do what you love, passionnya di situ ada. Ini sharing experience aja, Faye. Jadi istilahnya it's Faye. So ini kita udah mau selesai nih ya. Oke, Faye. Apa tips saran kepada viewers nih dari Faye? Mungkin yang pertama itu harus selalu punya rasa ingin tahu dan harus mengambil langkah-langkah partisipatif untuk memenuhi rasa ingin tahu itu. Soalnya menurut aku tindakan kita, perubahan tidak bisa dilakukan tanpa dan itu bukan hanya Google, meskipun Google itu membantu banget, tapi dari Google cari lagi orang expert yang sudah bekerja di bidang apa bertahun-tahun. Reach out to them, iya. Baca report, baca laporan, maksudnya dan turun secara langsung. Itu nggak usah, maksudnya ini mungkin kedengarannya kayak aku ngomongin komunitas, tapi aku maksudku turun secara langsung ya secara langsung pergi ke isu apa, maksudnya be proaktif gitu ya kali ya, ngambil inisiatif untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal-hal yang menarik perhatian. Dan kedua, untuk ingat bahwa tindakan nyata itu yang ya. Kita jangan, maksudnya jangan, perasaan itu penting, kita harus merasa passion, merasa tergerak gitu ya. Tapi dari situ apa yang akan kita lakukan? Ada langkah-langkah partisipasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, dan mungkin ini karena kita live juga ya, itu stay healthy. Kita nggak bisa punya ekspektasi untuk merubah komunitas, merubah dunia apa-apa kalau kita pribadi nggak sehat gitu. Dan itu artinya kita minum airnya yang banyak, makan itu, olahraga, semuanya, karena kita itu penting banget gitu. Yes. Ini kayaknya udah bukan keluar dari seorang yang umur 18 tahun nih, Faye. Tapi gini, be curious, justru itu letak something inovasinya gitu kalau menurut aku gitu loh, ya nggak sih? Kadang-kadang tapi orang itu takut gagal, ya nggak Kak? Pernah nggak Faye gagal atau gimana Faye mengantisipasinya? So many times, dan kegagalan kayaknya nggak antisipasi. Iya, ratusan kali udah aku gagal. Dan pikir
kayak kalau aku mau gagal sometimes, not always ya, tapi sometimes aku udah mikir, aduh ini nggak sukses nih. Tapi Ah, pas kegagalan itu terjadi masih sakit gitu, meskipun udah tahu. Jadi ya sih aku udah gagal puluhan ratusan kali. so masih mencoba terus ya, Fe. Artinya never stop gitu ya. Itu Never kan stop learning. iya energi anak muda, bukan anak muda ya, anak kecil yang aku tetap Ah, simpen bahwa aku gagal udah aku hmm, so many times. Sampai malu loh orang suka nanya ke hmm. kayak apa lagi sekarang kalau kayak kan aku bilang ah, Contoh-contoh kegagalannya, Fe. aduh ini paling simple aja ya, soalnya ada banyak tapi Ya, aku agak malu jadinya. yang simpel aja. Tapi yang pertama itu jadi waktu rumah vape pertama mau aku diri, aku aku kan anaknya rasa ingin tahunya tuh cukup tinggi ya, jadi aku pikir Hmm. kalau aku mau tahu lebih banyak dampak yang besar, aku mesti tahu dari profesional. Dan percaya nggak, aku tulis tangan surat-surat Hmm. Hmm. tahu berapa, kayak aku suka bilang kayak 100 gitu, tapi mungkin cuman 40, tapi aku cuman kayak biasalah ingetannya tuh kayak lebih Ya, banyak. ya. Tulis tangan surat itu ke KPAI, ke aktivis, ke Hmm. KPA, so tahu gitu anaknya, aku pikir semua Hmm. orang akan jawab. Nggak ada takut-takutin lah, Ya nggak ada birokrasi atau apa segala macam, nggak ngerti deh gitu kan. Main hantam aja gitu kan, terus. ya udah aku kirim, aku gagal mendapat jawaban dari 90% sekitar 90%. Eh, Tapi aku ya balik ke karena aku anak gitu kali ya, waktu itu aku bener-bener terus aja gitu, aku terus tulis dan aku dapat jawaban dari beberapa. Tapi mungkin kalau setiap surat bisa ditulis kegagalan, aku udah gagal dalam satu aktivitas itu aja, aku udah gagal kayak 100 kali gitu. Soalnya 100 kali gagal dapat jawaban. Tapi ya terus aja aku tulis surat, dan sebenarnya sekarang udah lama aku nggak tulis surat, jadi mungkin I will do it soon. Tapi ya hanya satu jadi semoga dari ribuan kegagalan face mencetak. semoga ini ditonton oleh kaum muda, Ya. bahwa yang namanya curiosity dan kegagalan tuh teman baik biasanya ya, Fe. Dan takut Jadi sahabatku. ya nggak usah takut gitu kan, dan yang pasti semangat anak kecil itu dipelihara ya, Fe, yang like ya nothing tulus gitu kan, dan istilahnya excited, ya itu sangat penting bahkan untuk orang dewasa mungkin, Fe. Jadi this is so inspiring talk ya, dan aku nih karena apa namanya sering keputus karena kepanjangan, Oh iya, aku but takut potong. Aku tuh ya selalu kan terjadi. selalu terjadi, ini tinggal 2 menit lagi soalnya. Oh So no. yeah, this is our goodbye. I have to cut it off. Maybe later on kita bisa apa ada sesi lagi gitu kan. Tapi buat teman-teman Rumah V dan Kebun Rizky, mungkin kita seperti yang kata V bilang, bahwa keep curious, semangat, dan tubuh yang sehat ya, V. Itu harus dijaga. Dan mungkin nanti Faye, kalau ada waktu sama Tante Intan kita ketemu ngobrol lebih Ayo. up close and personal gitu kan. Yang pasti apa namanya semangat ya, Faye. Dan last not but least, Kebun Rizky mengucapkan banyak terima kasih buat Faye dan Rumah Faye, dan hopefully kita keep in touch, keep inspiring Faye ya. Oh my goodness, maksudnya words can describe my admire to you. Uh, Tetap berdampak dan terutama sukses buat pendidikannya, V. Salam buat, aku ngomongnya kayaknya Eda kali ya, sama Eda dan Ito Among. Kan kita Batak dong. Iya, Ya, Eda itu omong. aku belum pernah, aku belum kenal dan belum pernah ketemu nih, but I'm looking forward to meet Yes. such a awesome person yang hampir ditembak segala macem gitu kan. But say hello to your mom and dad and your brother. Keep in touch dan sukses buat pelajaran ya, Pe.
Thank you, Faye. Thank you so much. Best of luck buat Kebun Rizky Purwa. Bye. Bye.